Hai guys, gimana nih kabarnya kalian semua? Aku harap kalian baik-baik saja ya. Di video kali ini, aku akan melanjutkan pembahasan dari alur cerita Double Show You part yang ke-11. Jadi, buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, bisa kalian tonton dulu dengan klik link yang ada di deskripsi video ini. Oke, kalau gitu, yuk kita langsung masuk alur ceritanya. Tapi sebelum itu, intro dulu. Di season sebelumnya, kita telah mengetahui pertarungan hidup dan mati antara Mantinu melawan Peng Zhengfeng. Di sini terlihat kalau Mantinu sangat kewalahan untuk menghadapinya. Akan tetapi, saat Yeyu ingin menghentikan pertarungan itu, Mantinu melarangnya dan memilih untuk tetap melawan Peng Zhengfeng. Sedangkan Nanshu rupanya telah mendapatkan informasi mengenai pertarungan tersebut. Di saat yang sama, Shi Jingyi tiba-tiba mengigau sembari memanggil-manggil sang ayah. Alhasil Nanshu pun akhirnya memutuskan untuk pergi melihat pertarungan itu. Kembali pada pertarungan, ternyata Mantinu masih bertahan menghadapi serangan yang ia terima. Di sini diketahui kalau Peng Zhengfeng rupanya memiliki tubuh Raja Tiran yang membuatnya menjadi sangat kuat. Meski begitu, jika Yeyu menyerah, maka ia akan menjadi bawahan dari Peng Zhengfeng dan teman-temannya. Yang berarti kebebasannya akan dirampas oleh mereka. Namun diam-diam ternyata Peng Zhengfeng juga hampir mencapai batas kemampuannya. Sedangkan lantaran tak tega melihat Mantinu terus dipukuli, akhirnya Yeyu pun memutuskan untuk menyerah. Singkat cerita, Mantinu pun akhirnya telah mendapatkan pengobatan. Akan tetapi, Yeyu terlihat sangat merasa bersalah dengan apa yang telah menimpa temannya tersebut. Untuk itu, Dukishi dan yang lainnya pun mencoba untuk menguatkan hati Yeyu. Di sana, Yeyu lalu bercerita tentang perjalanannya untuk sampai ke Akademi Yin Yang. Tapi saat ia bertanya mengenai keberadaan Shi Jingyi, semua teman-temannya pun tiba-tiba terdiam. Berlanjut di keesokan paginya saat Yeyu berada di kelas, rupanya Peng Zhengfeng dan teman-temannya berusaha untuk membuli Yeyu lagi. Karenanya, Nanshu pun datang untuk membantunya. Tak berselang lama, Guru King Yolo pun datang yang membuat Qin Po Tian dan teman-temannya seketika itu terdiam. Di lain tempat, terlihat Dukishi dan Liang Bufan mencoba menemui Shi Jingyi untuk memberitahu kalau Yeyu sekarang ada di Akademi Yin Yang. Tak diduga, Shi Jingyi malah menolak dan mengatakan kalau ia sudah tidak ada hubungan lagi dengan semua murid Pavilion Bitau dan juga makam iblis. Di sisi lain, Yeyu terlihat sedang mengerjakan perintah yang diberikan oleh Qin Po Tian untuk mengambil air dari atas gunung. Akan tetapi, tiba-tiba Qin Po Tian malah menyerangnya. Karena itu, Yeyu pun menjatuhkan tubuh Qin Po Tian ke air yang telah ia bawa. Tak lama kemudian, Mantinu memanggil Yeyu dan memberikan makanan untuknya. Ia rupanya menerima pesan dari Dukishi dan Liang Bufan yang mendapatkan kabar kalau Shi Jingyi tidak lagi mau bertemu dengannya. Mereka ternyata juga telah menitipkan alamat asrama Shi Jingyi untuk Yeyu. Tapi Yeyu menyuruh Mantinu untuk tidak terlalu memperdulikannya dan fokus pada kesembuhan yang sedang ia jalani. Malam hari itu, tiba-tiba Yeyu didatangi oleh seseorang yang diam-diam menyelinap masuk ke dalam kamarnya. Dan saat Yeyu berhasil menangkapnya, ternyata orang itu adalah Liu Qiang. Liu Qiang pun menjelaskan bahwa ia berhasil masuk ke tempat itu berkat bantuan dari Himunan. Di sana ia berniat untuk berpamitan kepada Yeyu dan juga memberikan sebuah pesan. Yang mana isi pesan tersebut adalah jika Yeyu ingin tetap bertahan di akademi tersebut, ia tidak bisa bergantung kepada kekuatan orang lain. Keesokan paginya, Yeyu pun bertanya mengenai alamat Shi Jingyi kepada Nanshu. Alhasil Yeyu pun sangat terkejut setelah mengetahui kalau Nanshu adalah teman Shi Jingyi.
Namun saat ia ingin menggali informasi, tiba-tiba Peng Zhengfeng dan teman-temannya memanggil Yeyu. Karena itu, Yeyu pun menitipkan secarik surat kepada Nanshu. Berlanjut pada Yeyu yang sedang dipukuli oleh Peng Zhengfeng dan teman-temannya, beruntung Guru King Yolo datang untuk menyelamatkannya. Akan tetapi, Yeyu malah menutupi perbuatan mereka sembari berkata kalau King Potian dan teman-temannya telah memberikan bantuan kepadanya. Untuk itu, Yeyu pun mengajak mereka segera pergi dari tempat itu. Namun saat Peng Zhengfeng akan kembali memulinya, Yeyu ternyata telah menghilang. Di sisi lain, terlihat Xi Jingyi rupanya telah memerintahkan seseorang untuk menyelidiki sesuatu. Tak berselang lama, tiba-tiba ada sebuah pesawat kertas yang masuk ke dalam kamarnya. Di mana itu adalah ulah Yeyu yang ingin menarik perhatian Xi Jingyi. Tak diduga, Xi Jingyi keluar tiba-tiba malah menyerangnya. Di sana Xi Jingyi juga berkata kalau ia tidak mengenal Yeyu dan semua orang dari makam iblis. Karena itu ia pun memerintahkan Yeyu untuk tidak lagi mengganggunya. Sesaat kemudian, Nanshu pun datang menemui Yeyu untuk menghiburnya. Alhasil Yeyu lalu bertanya mengenai penyebab Nanshu sangat baik kepadanya. Karena itu, Nanshu pun memberitahu Yeyu kalau ia dulu juga berasal dari daratan, di mana apa yang pernah Yeyu alami saat ini juga sudah pernah ia rasakan. Untuk itu, ia pun meminta Yeyu untuk bertanya mengenai akademi kepada dirinya dan bukan pada Hemunan. Setelah itu, mereka lalu pergi ke sebuah pohon besar untuk melihat pemandangan yang ada di tempat tersebut. Di sana Nanshu pun memberitahu Yeyu kalau di Akademi Yin Yang ada sebuah tempat bernama Makam Kuno Kaisar Yin yang hanya boleh dimasuki oleh para murid dari Daftar Langit. Yang mana di tempat itu juga dirumorkan ada pecahan peta gunung dan sungai Sheji yang bisa membawa seseorang melintasi galaksi. 是藏宝图吗？越星河时空，啥玩意儿？穿越星？有点生，这事儿只有咱俩知道。 Sontak Yeyu akhirnya sangat tertarik untuk mendapatkannya. Nanshu lalu menjelaskan kalau ciri-ciri peta tersebut mirip sebuah kertas lusuh yang tidak terawat. Mendengar hal itu, Yeyu merasa kalau ciri-ciri yang disebutkan sama dengan kertas yang diberikan Chow Feiyu. Singkat cerita, saat Yeyu kembali ke rumahnya, ia melihat Mantinu yang sedang berusaha untuk meminum obat. Di sana, Mantinu pun sangat bersemangat untuk berlatih agar ia bisa kembali bertarung dengan Peng Zhengfeng. Di sisi lain, Yeyu ternyata pergi ke pavilion kuno yang berisikan teknik latihan terbaik yang ada di akademi. Akan tetapi, ia sangat terkejut lantaran tempat itu tidak dapat ia masuki. Tak lama kemudian, Hemunan muncul sembari menawarkan bantuan kepadanya. Setelah mendapatkan apa yang ia inginkan, Hemunan pun memberitahu kalau tempat tersebut hanya bisa dimasuki oleh para murid yang ada di daftar peringkat. Karena itu, Yeyu pun bertekad untuk bisa masuk ke dalam daftar tersebut. Di mana untuk bisa masuk ke dalam daftar, Yeyu harus bertarung dengan para murid yang telah berada di dalam daftar peringkat. Ia juga harus memberikan hadiah agar murid tersebut mau untuk bertarung dengannya. Keesokan paginya, Nanshu sangat kesal lantaran Yeyu mengabaikan peringatannya untuk tidak bertanya kepada Hemunan. Nanshu lalu memberikan daftar murid yang ada di dalam gulungan peringkat tersebut, yang mana peringkat terbawah ditempati oleh seorang murid bernama Yu Bubai yang terkenal dengan kelicikannya, dan makanan yang disukai oleh Yu Bubai adalah manisan labu. 还是山下的糖葫芦最得劲啊！以你目前的情况来说，应该还能应对于第100名。近年来，从未有人将他从地板拉下来。 Singkat saja, Yeyu pun akhirnya memberikan tantangan kepada Yu Bubai. Akan tetapi, ternyata Yu Bubai tidak mau menerima tantangan tersebut. Di lain tempat, terlihat dekan Akademi Yin Yang bernama Xuan Yuan Baiming sedang mengumpulkan para guru. Karena tahun ini kelas 3 Tianhe akan berangkat ke kolam api Yin Yang. Untuk itu, seorang guru bernama Wang Li pun menawarkan dirinya untuk memandu para murid. Namun rupanya, Guru Kin Yolo juga menginginkan hal yang sama. Alhasil, kedua guru itu pun akhirnya berdebat untuk memperebutkan hal tersebut. Karenanya, Dekan Xuan Yuan Baiming pun meminta pendapat Hemunan, di mana ternyata Hemunan lebih menyarankan Kin Yolo yang menempati posisi tersebut. Di saat yang bersamaan, terlihat Kin Potian sedang menunggu kakaknya untuk memberikan sebuah cincin. Tak berselang lama, para guru pun akhirnya keluar dari ruangan tersebut. Tapi tiba-tiba Guru Kin malah memarahi Kin Potian karena melihat kultivasinya yang menurun. 最近有点事儿耽搁了。去学院来是干什么的？
还不是强。 Di sisi lain, Xiang Guanze pun mencoba menenangkan pertengkaran antara kakak beradik tersebut. Akibatnya Qin Pontian yang sangat kesal akhirnya membatalkan niatnya dan pergi dari tempat itu. Saat dalam perjalanan, tanpa sengaja ia mendengar kalau ada seorang murid yang menantang Yu Bubai. Karena itu, Qin Pontian dan teman-temannya pergi menuju arena. Sesampainya di tempat itu, mereka sangat terkejut ketika melihat Ye Yu yang menantang Yu Bubai. Di mana jika Ye Yu kalah, ia menjanjikan manisan labu dari bawah gunung selama 1 tahun. Singkat cerita, akhirnya pertarungan itu pun dimulai. Dalam pertarungan tersebut, Ye Yu sangat kewalahan menghadapi serangan tanpa menyentuh milik Yu Bubai. Akankah Ye Yu dapat memenangkan pertarungan tersebut? Kita akan mengetahui bersama di pembahasan alur cerita Dubu Xiuyu part selanjutnya. Jadi, jangan lupa subscribe untuk notif berikutnya ya.